membahas tentang prediksi kemungkinan harga P-Network. Nah, ini ada beberapa part karena sangat panjang sekali karena kita harus tahu dari dasar dulu cara perhitungannya seperti apa sih di kripto. Nah, sebelum itu untuk teman-teman yang mengatakan bahwa P-Network kan bukan kripto pada umumnya, sudah saya jelaskan ya di video sebelumnya, jadi nggak perlu ditanyakan seperti itu. P-Network kan bukan P-Network itu kan bukan kripto tapi mata uang digital. Sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya. Silahkan lihat video sebelumnya aja biar mengklarifikasi untuk kalian menonton ini. Karena nanti di sini ada 3 part, kira-kira ada 3 part atau 4 part untuk menghitung perkiraan harga prediksi P-Network. Nah, sebelum kita masuk ke dalam area bagaimana memprediksi P-Network, kita harus tahu dasarnya dulu. Gimana sih koin kripto yang ada di sini ya, di CoinMarketCap, CoinGecko, terus koin apa saja lah ya, koin apa saja yang menampilkan harga itu terjadi dan ada seperti ini. Kok bisa ya CoinMarketCap itu tercipta harga sekian? Gitu. Kita harus tahu dasarnya dari mana sih data-data yang bisa dibuat acuan untuk membentuk harga sekian. Nah, kalau kita tidak tahu bagaimana sebuah website list kripto menampilkan harganya, kita nggak bisa ngitungnya. Jadi kita harus menghitungnya dan mengetahui data dari mana yang diambil agar bisa menampilkan harga price-nya, harga dari kriptonya. Oke, kita sama-sama belajar. Cuman kalau pakai rumus agak ribet, jadi aku coba untuk mencari tahu dan coba mempraktekkan bagaimana sih untuk menghitung agar lebih mudah dipahami. Sudah saya dapatkan dan sudah saya kelola. Nanti teman-teman bisa praktikum di rumah untuk melihat harga-harga kenapa kok terbentuk harga. Contoh, BTC kok bisa 93.425 ya. Mungkin ETH kenapa kok bisa di harga 3.334 ya. Kayak gitu. Dan semua di kripto-kripto ini kok bisa kebentuk harga sekian ya. Gimana ya caranya? Nah, kita sama-sama praktikum dulu sebagai dasar nantinya untuk mencoba memprediksi P-Network. Oke. Oke. Kita coba sama koin apa ya? XRP deh. Oke, XRP. Yang peringkatnya adalah peringkat 4 di CoinMarketCap walaupun harganya $2. Kan ada yang mengatakan harganya sekian berarti jelek dong. Enggak, teman-teman. Harga tidak mempengaruhi peringkat dan bagus atau tidaknya sebuah cryptocurrency. Oke. Karena harga semua akan tergantung dengan supply demand, terus dari keseluruhan kapitalis dan keseluruhan supply dari koin itu sendiri. Nah, cara menghitungnya bagaimana, teman-teman? Nah, ketika kita klik nih ya, kita klik salah satu koin di CoinMarketCap, CoinGecko, bakal muncul yang namanya detail dari koin. Dan mana yang harus dihitung? Nah, yang dihitung ini teman-teman. Kapitalisasi pasar dan supply beredar. Gitu ya. Kok bisa? Nah, kalau pakai rumus sih sulit sih ya, sulit. Jadi kita pakai yang simple saja. Yang simple saja. Kenapa kok XRP membentuk harga $2,13 per satu koinnya? Ada motor. Kenapa kok XRP membentuk $2,13 per koinnya dan datanya kok bisa diambil dari kapitalis pasar dan supply beredar? Caranya kayak gini, teman-teman. Sama seperti perumpamaan yang batu kemarin. Kita anggap saja aku punya batu 10 kan. Terus aku masukkan liquidity pool 1000 kan. Berarti harga satu batu $100. Ya kan? Berarti kan pembagiannya berarti kapitalis pasar dibagi supply beredar. Nah, kita buka kalkulator. Tadi sudah aku hitung. Tapi kita ulangi ya. Hitungnya ya. Kita ulangi saja. Kapitalis pasar ada 122.450.000 dolar. Jadi kita harus hitung 122, walaupun nggak sedetail mungkin ya. 12245 ya tadi ya. 43 43 43
berarti nah 122.430.000 dolar dibagi sama supply beredarnya adalah 5741. Oke, juta ya. 57,41 juta. 57 juta, sorry. Nah, harganya bisa kita lihat hasilnya adalah sama dengan 2,13. Dan harga SRP sekarang berapa teman-teman? Harga SRP sekarang adalah 2,13. Nah, dengan kalkulator seperti ini kita bisa menghitung persis, walaupun nggak persis-persis banget ya, karena kan kapitalis pasar kan 122 juta, 45, tapi belakangnya kan kita nggak tahu. Kalau kita sampai tahu, berarti kita bisa sepresisi mungkin harganya seberapa. Nah, itu dasarnya teman-teman. Oke, itu dasarnya. Sehingga untuk memprediksi nantinya coin market cap, Picoin nanti, kita harus tahu kapitalis pasarnya dulu. Untuk memprediksi kapitalis pasar seperti apa? Nanti kita sama-sama belajar. Oke, tapi kita kan akan memprediksi kemungkinan harga awal nih. Harga awal P-Network keluar berapa. Jadi nggak terlalu banyak sih aspeknya. Tapi yang perlu kita ketahui adalah supply beredar, teman-teman. Nah, supply beredar itu sangat butuh kita ketahui. Bagaimana caranya kita mencari tahu kemungkinan supply beredar, dan kita harus punya wawasan juga tentang supply beredar. Tidak sembarangan ambil cetut kemungkinan sekian, nggak bisa. Karena di dalam supply beredar ya, kalau kita lihat baca selengkapnya apa sih koin beredar, kita harus memahami data apa saja yang membuat menambahnya supply beredar ini. Ada proses verifikasi pasokan yang beredar, terus ada pasokan yang beredar. Nah, pasokan yang beredar itu punya aset, ya. P-Network punya namanya ngelok, ya, dikunci sampai berapa tahun. Kayak punya saya itu saya kunci 3 tahun. Maka di 3 tahun tersebut tidak bisa dikatakan supply beredar. Terus punya core team itu 20%, berarti 20 miliar. Ya, 20 miliar. Itu berarti bukan termasuk supply beredar. Jadi di sini sudah sangat jelas. Aset yang dikunci, ya, pasokan yang beredar nomor 1. Pasokan beredar merupakan perkiraan terbaik dari jumlah aset yang beredar di pasar dan di tangan masyarakat umum. Jadi di tangan masyarakat umum seperti kita sebagai pioner sudah menambang gitu ya, sudah mendapatkan airdrop dari P-Network. Nah, koin yang tidak terkunci itu termasuk dalam pasokan yang beredar karena bisa dijual. Terus ada lagi yang untuk iklan, ambasador dan segala macam, itu berapa persen ya dari P? Nanti ada di white paper sih, 10% kalau nggak salah. Berarti 1M. Nah, itu ada juga. Terus aset yang dikunci melalui kontak pintar yang nomor 2. Kita baca, aset yang dikunci melalui kontak pintar atau kontrak legal dialokasikan kepada orang dalam, misalnya tim atau investor swasta, atau tidak dapat dijual di pasar publik pada umumnya, tidak dianggap beredar. Jadi kita benar-benar nanti akan ngerinci nih, mana yang beredar, mana yang tidak kekunci atau tidak gitu ya. Baru kita akan memperkirakan kemungkinan supply beredarnya berapa gitu. Nanti. Makanya saya 3 part karena itu. Nah, di sini lengkap teman-teman. Kalau kita mau belajar membaca, itu lengkap banget. Nah, dasarnya dari situ ya untuk perhitungannya. Terus nanti dari tim yayasan dan pemberdayaan escrow, terus habis itu belum juga kita melihat kapitalis pasar. Kapitalis pasar itu teman-teman, yang membuat kapitalis pasar ini ya, nanti bisa jadi P-Network itu punya entah kolega atau kerjasama atau investor lah, kita katakan investor itu yang mungkin 100 juta dolar gitu ya, 100 juta dolar atau mungkin 50 juta dolar. Apalagi kalau setiap kita klik petir kan ada iklan tuh, mungkin saja sebagai pengembangan perusahaan berapa persen, terus sisanya dimasukkan ke nanti untuk kapitalis pasar, bisa kayak gitu. Jadi kita sama-sama memunculkan data-data yang mungkin akan terjadi. Perkiraan, namanya perkiraan ya, perkiraan. Karena kita nggak tahu pasti berapa kapitalis pasar yang akan ada di P-Network. Jadi kita mencoba saja.
supply beredarnya berapa sama kapitalis pasarnya seperti apa. Kayak gitu ya. Nah, itu. Nanti aku jelaskan juga untuk mungkin part kedua lah ya. Aku jelaskan tentang kapitalis pasar sama supply beredar agar ada stepnya. Kita memahami dari enggak cukup ya. Berarti sampai 4 part kalau aku jelasin itu. Karena banyak banget. Mungkin part 2 nanti kita mulai mencari tahu dulu dah data deh. Supply beredarnya Pi berapa, terus abisnya supply kapitalis pasar berapa perkiraannya. Karena kita harus menghitung perkiraan yang didapat dari iklan. Mungkin investor siapa saja yang mungkin bisa aja masuk dan perkiraan berapa sih jumlah uang walaupun nggak pasti namanya perkiraan. Nah, kita bisa memprediksi nanti kemungkinannya berapa ya. Yang paling penting supply beredar sih. Supply beredar itu sangat penting untuk pembagian untuk menentukan harga itu tadi. Ya. Tapi kan banyak kan? Itu ada di P Network di white paper itu ada alokasi 20%, ada mana ya? Saya tunjukin dah. Waduh, mana white papernya ini ya? White paper ini portal C P Network white paper. Oke. Aduh, tadi sudah ketemu. Oke. P Network white paper di sini sudah ada, teman-teman. Saya cari saja langsung, cari di halaman alokasi. Bukan alokasi sih. Enggak akan ketemu kalau alokasi. 20% gitu aja deh. 20% bakalan masuk. Nah, di sini ya. Di sini alokasinya teman-teman mana ya? Tab di bawah. Nah, di sini P token distribution itu untuk core team itu 20%, untuk community 80%. Nah, itu adalah koin yang beredar nantinya. Kita harus cari tahu mana yang beredar, mana yang tidak, kayak kelok gitu ya. Itu pun community 80%, tidak semuanya 80% keluar sebagai koin beredar. Karena 80% itu pun dipotong seperti ini. Foundation reserve ada 10 billion, liquidity pool itu ada 5 billion, mainnet mining reward ada 45 million, pre-mainnet itu 20 billion. Jadi banyak data yang harus kita cari nantinya. Oke, mungkin di part kedua ya. Intinya dasaran dulu untuk menghitung yang namanya kenapa sih koin itu ada harganya dan bagaimana cara menghitungnya. Itu dulu ya. Part kedua baru kita cari tahu nih supply beredarnya berapa dan di mana saja kita mendapatkan datanya. Oke, itu aja mungkin bisa sampaikan untuk part pertama ini, teman-teman ya. Jangan lupa disimpan ya, disimpan, di follow. Kalau di TikTok, di YouTube juga, di YouTube di subscribe ya, di Facebook ya di follow saja ya. Saya siap untuk memberikan semudah mungkin dan seminimum mungkin agar kalian nggak terlalu pusing terhadap rumus enggak, tapi sesuai dengan data yang valid, white paper sebagai landasan gitu ya. Semangat. Yuk, kita akan masuk ke part 2 berarti. Tunggu aja nanti. Oke? Bye-bye.